Perkenalkan, nama saya Maria Adelaida Angelika Domikolit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan, nilai kerugian, dan semua pihak yang terkait dalam kasus korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya tahun 2011. Yang pertama, identifikasi penyimpangan yang terjadi menggunakan 5W1H. Yang pertama, WAT atau jenis penyimpangan. Jenis penyimpangan yang terjadi pada kasus tersebut adalah kecurangan dalam bentuk korupsi yang terjadi pada pengadaan paket traktor tangan di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rana Berjaya tahun 2011. Yang kedua, WHO atau pihak yang bertanggung jawab. Pelaku dalam kasus tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Yang ketiga, when atau waktu terjadinya penyimpangan. Penyimpangan tersebut terjadi sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan 15 Agustus tahun 2011. Selanjutnya, where atau tempat terjadinya penyimpangan. Tempat terjadinya penyimpangan tersebut adalah di Kabupaten Rana Berjaya, tepatnya pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Selanjutnya, why atau alasan mereka melakukan penyimpangan. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 rupiah termasuk pajak. Jangka waktu sama dengan kontrak semula yaitu 30 hari kerja dan mata anggaran untuk pembiayaan belanja barang tersebut tidak ada revisi atau DPA. Kemudian PPTK membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Pengajuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksa dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan menyerahkan SPM LS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh KPA atau Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD dan selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D dengan nilai setelah dipotong PPN 10% sebesar 2 miliar tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, how atau modus penyimpangan. Modus penyimpangan yang mereka lakukan dimulai dari tanggal 16 Juni 2011 yaitu panitiaan pengadaan mengumumkan hasil pelelangan dengan hasil CV Bintang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dengan mesin penggerak model RD65T output tenaga 5,5 HP dengan nilai 1.650.000.000 termasuk PPN. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni tahun 2011, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan selaku KPA dan PPK bersama dengan CV Bintang Terang menandatangani kontrak pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model G1000 dengan jangka waktu 30 hari. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juni 2011 dilakukan adendum kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 rupiah termasuk pajak. Jangka waktu sama dengan kontrak semula yaitu 30 hari kerja. Mata anggaran untuk pembiayaan belanja tersebut tidak ada revisi anggaran atau DPA. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus tahun 2011, CV Bintang Terang mengajukan tagihan pembayaran pengadaan traktor tangan kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Pengajuan tagihan tersebut tidak
dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, pada tanggal 4 Agustus tahun 2011, PPTK membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Pengajuan SPPLS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus 2011, sesuai dengan pengajuan SPPLS dari PPTK, KPA atau Kepala Dinas kemudian membuat dan mendatangani SPMLS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus tahun 2011, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan menyerahkan SPMLS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh KPA atau Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD, dan selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D dengan nilai setelah dipotong PPN 10% sebesar 2 miliar tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 2011, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan menemui Saudari Hamidah untuk meminta tanda tangan cek tunai Bank Pembangunan Daerah atas pencairan pembayaran pekerjaan pengadaan traktor tangan sebesar 2 miliar. Kemudian Saudari Hamidah mencairkan cek tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Saudari Asrid Prakarsa. Namun menurut Asrid, yang bersangkutan hanya menerima sebesar 1.850.000.000 rupiah sebagai pembayaran 200 unit traktor tangan yang disediakannya. Yang kedua, menetapkan nilai kerugian keuangan perusahaan atau negara. Berdasarkan penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 550 juta. Kerugian ini diperoleh pada saat penambahan volume traktor 150 unit menjadi 200 unit, dan pada saat itu juga tidak dibuatkannya revisi anggaran mengenai kenaikan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi para pihak yang terkait atau bertanggung jawab dalam kasus tersebut, yaitu yang pertama PPTK, karena membuat dan menyampaikan SPPLS pengadaan traktor tangan kepada KPA atau Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua, KPA atau Kepala Dinas, karena membuat dan menandatangani SPMLS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, karena menyerahkan SPMLS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh KPA atau Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD, dan selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita serah terima hasil pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.